Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Almira dari Prodi Teknik Elektro Universitas Lampung. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama, Fadil Anfasa, kedua, Hari Agus, ketiga, saya sendiri, keempat, William Muhammad, dan yang kelima, Anal Hako. Yang dimana kelompok 5 ini akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan good governance, terus latar belakang yang menjadikan good governance dan prinsip-prinsip dasar good governance, serta contoh-contoh masalah yang bisa timbul di good governance dan bagaimana sih menuju good governance yang baik itu. Dan di sini akan dijelaskan satu persatu oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, kembali lagi dengan saya Natasha Almira. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari good governance itu sendiri. Jadi good governance itu dibagi menjadi 3 arti. Itu yang pertama secara konseptual, yang kedua menurut LAN atau lembaga administrasi negara, dan yang ketiga itu berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian dari good governance. Jadi saya akan bahas yang pertama dulu ya. Itu secara konseptual dibagi menjadi 2 suku kata, yaitu good dengan governance, di mana good itu artinya baik dan governance itu artinya kepemerintahan. Lalu yang kedua itu menurut LAN atau lembaga administrasi negara. LAN ini berpendapat jikalau good governance ini mengandung 2 arti. Yang pertama itu nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat atau keinginan rakyat untuk mencapai suatu tujuan yang telah mereka susun. Dan yang kedua itu aspek-aspek fungsional dari pemerintahan, apakah itu efektif atau efisien dalam melaksanakan tugas yang telah disusun tersebut. Dan yang ketiga itu ada dari pendapat dari berbagai ahli. Pendapat dari para ahli mengenai good governance itu yang pertama ada dari Robert Charlick dalam Panji Santosa, dalam buku Panji Santosa tahun 2008 itu mendefinisikan bahwa good governance itu sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan. Dan ada juga pendapat dari Bintoro Cokroamijojo yang memandang bahwa good governance itu suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan, yang dimana pemerintahan sentral itu menjadi agent of change atau agensi dari perubahan dan atau developing dalam negara berkembang. Dan yang ketiga itu ada menurut Bank Dunia atau World Bank. Mereka menganggap bahwa good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya, baik itu secara sosial maupun ekonomi, dengan tujuan untuk membangun pengembangan masyarakat. Dan yang keempat itu menurut UNDP atau United National Development Planning, di mana good governance itu merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Contohnya, yang pertama, good governance ini mengurus atau mengelola kesejahteraan rakyat atau dalam bahasa Inggrisnya economic government. Dan yang kedua, proses pengambilan keputusan atau political governance, dan yang ketiga, tata laksana pelaksanaan kebijakan atau administrative governance. Baiklah, sekian itu pengertian dari good governance. Jikalau ada yang masih kurang memahami, silahkan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Anfasa, NPM 195503118 dari kelas C dengan dosen pengampu Pak Mamanda Syahputra Ginting. Ingin menjelaskan tentang latar belakang terjadinya good governance. Lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktik pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, kemudian non-partisipatif, serta sentralisasi. Kejadian ini menumbuhkan rasa ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Berbagai ketidakpuasan dan kecewaan akhirnya melahirkan tuntutan masyarakat untuk mengembalikan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang ideal, sehingga good governance tampil sebagai upaya untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat.
Penerapan good governance sendiri di Indonesia dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, ada tuntutan eksternal. Tuntutan eksternal ini sepengaruh globalisasi telah memaksa untuk penerapan good governance. Kemudian yang kedua, tuntutan secara internal. Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme tadi. Dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Prinsip-prinsip dasar good governance. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari 1. Profesionalitas, 2. Akuntabilitas, 3. Transparansi, 4. Pelayanan prima, 5. Demokrasi dan partisipasi, 6. Efisiensi dan aktivitas, 7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip dasar ini ialah prinsip-prinsip dasar yang awalnya digunakan dalam dunia usaha. Menurut UNDP, United Nations Development Program, terdapat 9 karakteristik good governance. 1. Partisipasi, 2. Penerapan hukum, 3. Transparansi, 4. Responsivitas, 5. Orientasi, 6. Keadilan, 7. Efektivitas, 8. Akuntabilitas, 9. Strategi visi. Prinsip-prinsip ini adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian. Lembaga administrasi negara merumuskan 9 aspek fundamental dalam good governance yang harus diperhatikan, yaitu 1. Partisipasi, 2. Penegakan hukum, 3. Transparansi, 4. Responsif, 5. Orientasi kesepakatan, 6. Kesetaraan dan keadilan, 7. Efektivitas, 8. Akuntabilitas, 9. Visi strategi. Dalam penegakan hukum terbagi menjadi 5, yaitu supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, dan independensi peradilan. Di dalam transparansi terbagi menjadi 8, yaitu 1. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan, 2. Kekayaan pejabat publik, 3. Pemberian penghargaan, 4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, 5. Kesehatan, 6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, 7. Keamanan dan ketertiban, 8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hari Agus, NPM 191503173. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai menuju good governance. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara melalui aparaturnya wajib melayani setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut tentang hak sipil dan kebutuhan dasar. Warga negara menginginkan penyelenggara pemerintah negara yang good governance, yang berarti yaitu pemerintah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang ini semakin kompleks dan saraf. Organisasi pemerintah yang seharusnya menjadi panutan rakyat banyak yang terjerat dalam masalah hukum. Eksistensi pemerintah yang baik atau good governance yang selama ini sangat didambakan oleh masyarakat masih jauh dari harapan, bahkan hanya ada di angan-angan. Konsep good governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan publik. Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan konsep good governance. Upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan antara 3 pilar, yaitu sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor masyarakat yang saling berkesinambungan dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik, maka harus melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Salah satu cara untuk mengembangkan good governance adalah dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemerintahan, dimulai dari tingkat individu, lanjut ke tingkat kelompok, kemudian menuju pada inovasi organisasional. Tujuannya agar seluruh pihak di tempat kerja mampu mengembangkan keterampilan yang dapat mempermudah dalam melakukan setiap pekerjaannya.
Menciptakan inovasi tidak hanya membawa dampak positif pada sistem pemerintahan, tetapi hal tersebut merupakan jawaban atas dari segala persoalan yang ada pada pemerintah di negara kita. Untuk mewujudkan good governance, diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang handal melalui pembangunan kualitas sumber daya alam manusia yang berkinerja tinggi dan mempunyai pemikiran inovatif sebagai pelaku good governance. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai menuju good governance. Saya mohon maaf bila ada terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Muhammad. Saya akan memberikan contoh kasus good governance yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus good governance yang terjadi di Indonesia adalah di PT Freeport Indonesia pada tahun 2017. Permasalahan terjadi bermula dari adanya ketidaksesuaian gaji dan upah para pekerja Indonesia yang bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain. Gaji pekerja Freeport hanya sebatas upah minimum regional. Meski dikatakan tidak melanggar hukum, namun gaji yang diberikan tersebut jauh dari apa yang dibayangkan. Selain minimnya gaji yang diberikan, pekerja di perusahaan tambang asal Amerika tersebut sangat tidak merata antara pekerja lokal asli Papua dengan pekerja asing. Dan ironisnya, para pekerja lokal umumnya dipekerjakan di level paling bawah, lain halnya dengan pekerja asing. Selain hal tersebut, masih terdapat bentuk pelanggaran lain. Di antaranya ada ketidaksesuaian laporan dengan fakta di lapangan yang ditemukan oleh BPK. Penghitungan kerugian atas dampak lingkungan dari pengoperasian tambang Freeport oleh tim pengawas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan selama ini tidak akurat, sehingga tim BPK mengaji ulang laporan tersebut dan menemukan beberapa kejanggalan seperti adanya kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Jikalau viewers atau pemirsa ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Saya, perwakilan dari kelompok 5, ingin meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.